Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu 'amali ibni Adam lahu الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم At-tyabu indallahi min rihil miski. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada awal kesempatan ini kami sudah bacakan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sering kita dengarkan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu diiringi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, setiap amalan ibnu Adam itu untuknya, lalu setiap kebaikan diganjar 10 kebaikan semisalnya hingga 700 kali lipat. Lalu Allah berfirman, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya hambaku itu telah meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena untukku. Lis-saimi farhatan. Maka orang-orang yang berpuasa itu Allah ganjar dengan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama ketika mereka berbuka dan kebahagiaan berikutnya ketika mereka bertemu Tuhannya. Wala khalufu fammis shaim at-tyabu indallahi min rihil miski. Dan bau mulutnya orang yang berpuasa itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kasturi. Pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari firman Allah surat Al-Baqarah 183 dan potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan tadi, ada beberapa poin yang dapat kita pahami dan pelajari. Yang pertama, terkait dengan hukum ibadah puasa. Jamak sudah kita ketahui bahwa puasa Ramadan adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap individu muslim. Tidak ada alasan bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat akil dan baligh untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Bagi yang tidak berpuasa, maka dia mendapatkan ganjaran dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ibadah puasa Ramadan adalah ibadah yang cukup unik yang pernah dilakukan oleh setiap muslim. Sebagaimana yang dapat kita pahami dari hadis yang telah kita bacakan tadi. Biasanya ibadah-ibadah setiap orang muslim
itu hanya diganjar satu kebaikan. Satu amalan, satu kebaikan, lalu dikalikan 10 semisalnya. Bukankah Allah pernah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar pahala yang tiada batasnya. Yang kedua, uniknya ibadah puasa Ramadan itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan dalam berbuka, dan yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan farhatun inda fitrihi dalam hadis itu? Kita sudah mengetahui bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang beribadah sepanjang hari dan sepanjang malam. Siangnya dia isi dengan bersabar, menahan syahwat makan dan segala yang membatalkan puasanya. Lalu kemudian dia tutup dan dia akhiri ibadah puasa itu dengan berbuka atas perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi, orang-orang yang berpuasa itu menjalankan puasa, menahan dirinya dari segala yang membatalkan puasa itu atas perintah Allah, dan juga mengakhiri puasanya itu juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kenapa salah satu hal yang disunnahkan dalam melaksanakan ibadah puasa itu ketika maghrib datang atau ketika matahari terbenam adalah menyegerakan berbuka puasa. Itu berarti laparnya orang berpuasa adalah ibadah, dan makannya orang yang berpuasa juga ibadah. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebahagiaan yang pertama. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa itu adalah kebahagiaan ketika dia bertemu Tuhannya. Apa yang dimaksud oleh hadis ini? Orang-orang yang berpuasa tidak langsung menemukan dan mendapatkan ganjaran dari pahala atau kebaikan dari susah payahnya setelah melaksanakan ibadah puasa. Namun, Allah akan kumpulkan, Allah akan tabungkan pahala dan ganjaran dari ibadah puasanya itu ketika nanti dia bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, di mana Allah menyediakan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa yang tidak dimasuki oleh orang-orang yang melakukan ibadah selain ibadah puasa, yang kita kenal dengan pintu Rayyan. Berikutnya Nabi SAW melanjutkan hadisnya, wala khalufu fammis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Ternyata aspek spiritualitas dari potongan hadis ini sangat begitu menonjol, di mana bau mulut orang-orang yang berpuasa yang biasanya kita cium begitu baunya, justru malah di sisi Allah Subhanahu wa taala bau mulut itu adalah sebaik-baik bau mulut, bahkan lebih baik dari bau kasturi. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian secara ringkas penjelasan dan pemaknaan dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat 183 dan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang keunikan ibadah puasa Ramadan yang sedang kita jalani pada hari ini. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa pada tahun ini secara maksimal dan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di penghujung Ramadan, sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebagaimana yang diinformasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengakhiri Ramadan ini, kayaumin waladathu ummuh, kita keluar dari Ramadan sebagai orang-orang yang atau seperti orang-orang yang terlahir dari rahim ibunya. Demikian saja, perbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.